Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Solihah. Di sini akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategi di pertemuan 17 tentang pengkajian ulang, pengevaluasian dan pengendalian strategi. Nah, hakikat evaluasi sendiri ini penyusun strategi sepakat bahwa evaluasi itu strategi vital bagi kebaikan suatu organisasi. Evaluasi yang sesuai bisa menyadarkan manajemen akan masalah atau potensi masalah sebelum situasi semakin kritis. Nah, evaluasi sendiri ada 3 aktivitas pokok. Yang pertama, penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, ada pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ada pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Nah, evaluasi strategi biasa menjadi tindakan yang rumit dan sensitif. Penekanan yang terlalu besar pada evaluasi strategi bisa jadi mahal dan kontraproduktif. Semakin besar usaha manajer untuk mengevaluasi perilaku dari yang lain, semakin kecil kendali yang mereka miliki. Namun demikian, terlalu sedikit evaluasi atau tidak ada evaluasi sama sekali dapat menciptakan persoalan yang lebih buruk. Evaluasi strategi penting untuk memastikan bahwa tujuan yang tersurat dapat tercapai. Nah, ada salah satu tokoh yaitu Richard Rumelt memberikan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu strategi konsistensi, yaitu kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan. Nah, sebagaimana dideskripsikan, kesesuaian dan keunggulan terutama didasarkan pada penilaian eksternal perusahaan, sedangkan konsistensi dan kelayakan terutama didasarkan pada penilaian internal perusahaan. Yang pertama, kriteria Rumelt untuk mengevaluasi strategi yaitu konsistensi sebuah strategi tidak boleh menunjukkan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, ada 3 pedoman nih di kriteria nomor 1 ini, yaitu jika persoalan manajerial terus berlangsung meskipun ada perubahan personil, jika persoalan tersebut lebih cenderung terbasis isi alih-alih berbasis orang, jadi bisa disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan strategi. Nah, yang kedua, jika keberhasilan suatu departemen organisasi berarti atau bisa diinterpretasikan kegagalan departemen lain, strategi itu mungkin tidak konsisten juga. Nah, yang ketiga, jika persoalan dan isu kebijakan terus didorong ke atas untuk mendapatkan resolusi, strateginya bisa jadi tidak konsisten juga. Nah, kemudian ada poin yang kedua tadi, kesesuaian, yaitu kesesuaian mengacu pada perlunya penyusunan strategi untuk mencapai serangkaian tren atau set of trends, jadi termasuk tren individual dalam mengevaluasi strategi. Nah, yang ketiga ada kelayakan strategi. Ini tidak boleh menguras sumber daya yang tersedia atau menciptakan anak-anak persoalan yang tidak terpecahkan. Uji terakhir dari strategi adalah kelayakannya. Itu berarti bisakah strategi diusahakan dalam sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu bisnis. Sumber daya keuangan suatu bisnis adalah yang termudah untuk mengantisipasi dan umumnya merupakan batasan pertama terhadap strategi yang dievaluasi. Nah, ada beberapa alasan-alasan loh yang membuat beberapa perusahaan itu lebih memilih untuk menjalankan perencanaan strategi secara diam-diam tanpa diketahui banyak pihak. Kenapa sih alasannya? Yang pertama itu karena penyebaran strategi perusahaan secara bebas bisa dengan mudah berubah menjadi intelijensi kompetitif bagi perusahaan pesaing. Kemudian yang kedua, kerahasiaan membatasi kritik praduga dan melihat ke belakang hal-hal yang sudah terjadi. Nah, yang ketiga sendiri ini kerahasiaan membatasi akses perusahaan pesaing untuk meniru atau menduplikasi strategi perusahaan.